Hai netizen, kita ketemu lagi di Global Recruit Podcast. Perkenalkan, nama saya adalah Hafiz. Di sini saya sebagai host. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber di bidang tenaga kerjaan. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Budianto, SHMH. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Hafiz. Jadi guys, Pak Budianto ini adalah praktisi HR atau SDM yang berpengalaman lebih dari 28 tahun di perusahaan multinasional dan nasional. Sebelum kita mulai ke materinya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Global Recruit. Global Recruit ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang executive search, dan channel YouTube ini adalah channel khusus HR podcast dari Global Recruit yang membahas tentang masalah-masalah tenaga kerjaan dan industrial relations yang aktual di tengah masyarakat kita. Pada hari ini, masalah yang akan kita bahas bersama Bapak Dr. Andes Haji Budianto, SHMH adalah tentang bedah kasus THR terkait Permenaker nomor 6 2016. Baik Pak Budianto, silakan Pak, the time is yours. Oke, terima kasih Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di HR Podcast. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bedah kasus tentang THR, ya. Kenapa? Karena pada hari ini bulan Januari tahun 2022, nanti pada tanggal 2 Mei 2022 kita akan memasuki yaitu Lebaran Idul Fitri. Oleh karena itu nanti berdasarkan Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR, bahwa semua pengusaha, semua perusahaan wajib memberikan kepada karyawannya yang telah bekerja minimal 1 bulan, ya, apakah karyawan kontrak, karyawan PKWT atau karyawan percobaan, karyawan PKWTT, wajib diberikan uang tunjangan hari raya sebesar 1 bulan gaji. Bagi mereka yang masa percobaan atau masa kontrak, ya, dengan masa kerjanya setelah 1 bulan, maka mendapatkan prorata. Ya, taruhlah katakan baru bekerja selama katakan 2 bulan, berarti masa percobaan atau masa kontrak berarti 2/12 kali gaji, kali upah, maksud saya seperti itu, ya. Jadi 2/12, kalau tadi misalnya 2 bulan masa kerja, 2/12 kali upah. Ini diatur di dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016. Setiap pengusaha wajib memberikan THR. Pelaksanaan THR ini itu berbagai macam, berbagai mekanisme. Jadi ada pengusaha memberikannya pada karyawan beragama Islam, yaitu pada Idul Fitri. Tapi ada juga karyawan yang non-Islam atau agama Kristiani akan diberikan kepada saatnya, yaitu Natal, pada hari Natal. Kemudian juga ada agama lain, ya, seperti katakan hari raya Nyepi misalnya, seperti itu juga pada Nyepi, Waisak atau Imlek, ya, itu berbagai cara. Tapi secara mayoritas pelaksanaannya di Indonesia, bahwa pemberian uang THR itu diberikan pada umumnya yaitu menjelang Lebaran, ya, menjelang Lebaran, ya. Karena tahun 2022 ini Lebaran jatuh pada tanggal 2 Mei 2022, maka berdasarkan Permenaker nomor 6 tahun 2016, maka diwajibkan 1 minggu sebelum hari hanya, yaitu 2 Mei 2022, wajib diberikan. Paling lambat, ya, paling lambat diberikan 7 hari sebelum hari raya. Bagaimana kalau ada pengusaha memberikan 2 minggu sebelum hari Lebaran? Boleh saja. Atau bahkan memberikan tunjangan hari raya 1 bulan sebelum Lebaran, boleh saja, seperti itu. Jadi tidak masalah. Kemudian yang bisa saya sampaikan juga adalah sering terjadi, guys, ya, dengan adanya tunjangan hari raya ini. Kenapa sering terjadi? Misalnya begini, ada karyawan dengan masa kontrak katakan 12 bulan. 12 bulan, yaitu kemudian selesainya pada akhir, katakan akhir April, katakan. Taruhlah akhir April, bukan akhir April, misalnya 15 April, ya, 15 April. Jadi mulai kontrak baru 12 bulan kemudian. Jadi itu dianggapnya adalah kontrak baru, maka tidak mendapatkan tunjangan hari raya. Itu
sama sekali salah besar. Kenapa? Karena diatur di dalam PP nomor 35 tahun 2021 pasal 8 ayat 3 dan PP dan pasal 9 ayat 5 adalah bahwa masa kerja dihitung pada awal mulainya hubungan kerja. Sehingga apa? Kalau terjadi kasus yang demikian, ada karyawan tadi saya ambil contoh 12 bulan kontraknya habis, pertengahan April atau awal April diperpanjang yang kedua, itu dianggapnya baru bergabung, maka tidak mendapat THR, itu salah besar. Itu menjadi masalah pertama. Masalah yang kedua, ada juga pengusaha tidak memberikan uang THR karena alasan dengan masa percobaan. Ya, masa percobaan. Padahal tadi jelas saya katakan di pasal 2 Permenaker nomor 6 tahun 2016 itu jelas dikatakan bahwa berdasarkan pasal 2 bahwa yang dihitung adalah berdasarkan masa kerja minimal 1 bulan. Apakah karyawan kontrak, apakah karyawan tetap. Jadi ini yang menjadi masalah di lapangan. Masalah lapangan yang ketiga adalah bagaimana karyawan itu mengundurkan diri. Itu juga sering terjadi masalah. Yang bersangkutan mengundurkan diri adalah pada tanggal 15 April tahun 2022, Lebaran tanggal 2. Ya. Sehingga karyawan tersebut tidak diberikan uang THR. Padahal yang bersangkutan katakan sudah bekerja 5 tahun. Ya. Berdasarkan Permenaker ya nomor 6 tahun 2016 tersebut, itu wajib diberikan kepada karyawan tersebut yang mengundurkan diri. Beliau atau karyawan tersebut sudah bergabung 5 tahun, tapi mengundurkan diri pada tanggal 15 April tahun 2022. Lebaran jatuh pada 2 Mei 2022. Maka yang bersangkutan wajib diberikan 1 bulan gaji. Ya, bukan pro rata. Kenapa tidak pro rata? Karena yang bersangkutan telah bergabung atau telah bekerja. Ya, apakah statusnya sebagai pegawai kontrak, apakah sebagai pegawai tetap, wajib diberikan 1 bulan gaji. Kenapa? Karena Permenaker itu jelas mengatur, yaitu jatuh temponya yang siapa yang dibayar adalah pada saat tanggal 2 Mei ke bawah mundur berarti 1 bulan minimal. Satu contoh yang berikutnya adalah bagaimana kalau karyawan tersebut katakan apakah yang karyawan tersebut memiliki masa kerja 5 tahun sebagai karyawan kontrak atau 5 tahun sebagai karyawan tetap, mengundurkan diri katakan 1 Februari 2022. Ya, maka karyawan tersebut tidak mendapatkan THR 0 rupiah. Kenapa? Lagi-lagi karena Lebaran tanggal 2 Mei yang bersangkutan mengundurkan diri 1 Februari 2022, maka jeda di situ antar situ adalah kurang daripada 1 bulan. Dalam arti kata peraturannya adalah 1 bulan pada hari H. Karena itu belum melebihi dari katakan tidak lebih dari 1 bulan daripada hari H yang tersebut, maka yang bersangkutan tidak mendapatkan uang tunjangan hari raya. Saya kira jelas sekali ini yang bisa saya sampaikan terkait sebentar lagi ya umat Islam adalah akan merayakan yang namanya Idul Fitri atau Hari Raya Lebaran yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2022, maka di lapangan sering terjadi permasalahan tentang pembayaran uang THR. Ya, sehingga apa? Dalam kesempatan ini nanti karyawan akan mendapat suatu pencerahan-pencerahan dari penjelasan saya, kemudian juga pengusaha-pengusaha yang tidak tertib akan juga akan mendengarkan podcast ini sehingga akan melakukan suatu tindakan-tindakan positif untuk melakukan aturan-aturan main sesuai yang diatur dalam Permenaker tahun 2016 nomor 6. Sehingga mudah-mudahan ini benar-benar jelas ya didengar kesempatan ini. Kenapa lagi? Saya bisa ulang lagi. Ini sering terjadi di lapangan mengenai pembayaran THR. Demikian kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, ini ada 4 pertanyaan dari netizen yang telah saya kumpulkan, Pak. Silakan. Pertanyaan yang pertama, bila karyawan kontrak diputus bulan April tahun 2022, apakah dapat THR?
Seperti yang saya katakan di awal tadi, ya, bahwa Lebaran akan jatuh pada tanggal 2 Mei tahun 2022, maka apabila terjadi kasus bahwa karyawan kontrak atau karyawan tetap diputus pada bulan April, maka yang bersangkutan wajib diberikan uang THR. Apapun alasannya, apakah statusnya kontrak diputus atau karyawan tetap di PHK atau diputus atau di PHK maksud saya, maka berdasarkan Permenaker nomor 6 tahun 2016 hukumnya wajib diberikan 1 bulan gaji tergantung pada masa kerjanya. Kalau yang bersangkutan masa kerjanya lebih dari 1 tahun, maka akan diberikan 1 bulan gaji. Kalau yang bersangkutan kurang dari 12 bulan atau lebih dari 1 bulan, maka hitungannya pro rata. Kalau 7 bulan misalnya 7/12. 4 bulan 4/12. Bagaimana dia baru bekerja 2 minggu? Tentunya tidak berhak mendapatkan uang THR. Itu penjelasan untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, bila karyawan kontrak diputus bulan Maret 2022 lalu diperpanjang selama 3 bulan, apakah mendapat THR, Pak? Ini pertanyaan menarik ya. Kenapa saya katakan menarik? Sering terjadi di lapangan akal-akalan dari suatu pengusaha yang tidak tertib ya, tidak tertib. Tujuannya apa? Supaya tidak mendapatkan uang THR ya. Saya katakan tadi di awal berdasarkan pasal 8 ayat 3 dan pasal 9 ayat 5 jelas hubungan kerja dihitung sejak awal hubungan kerja ya. Dengan kasus pertanyaan ini adalah maka apabila kontrak diputus bulan Maret tahun 2022 lalu diperpanjang lagi 3 bulan ke depan, apakah mendapat THR? Hukumnya wajib ya diberikan THR, bukan tidak mendapat ya. Karena apa? Karena hubungan kerja itu berlanjut ya, berlanjut. Sehingga apa? Dasar hukumnya adalah Permenaker nomor 6 tahun 2016 yang bersangkutan wajib diberikan THR sebesar 1 bulan gaji kalau lebih dari 12 bulan masa kerjanya. Demikian pertanyaan yang bisa saya jawab. Hafiz, silakan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, bila karyawan tetap mengundurkan diri di bulan April tahun 2022, apakah tetap dapat THR, Pak? Sekali lagi tadi sudah saya ungkapkan, sudah saya jelaskan Hafiz, namun agar lebih jelas dan lebih pasti, maka bila mana terjadi kasus seperti ini adalah bila mana kalian tetap mengundurkan diri di bulan April tahun 2022, sedangkan Lebaran tahun 2022 jatuh pada tanggal 2 Mei tahun 2022, maka yang bersangkutan wajib diberikan uang THR. Besarnya apa? Besarnya 1 bulan gaji. Ya, tergantung daripada lagi-lagi masa kerja. Kalau masa kerjanya lebih dari 12 bulan, 1 bulan gaji. Di bawah 12 bulan, itu adalah pro rata. Di bawah 1 bulan adalah 0 rupiah. Jadi antara 1 bulan sampai 12 itu pro rata. Seperti itu. Pertanyaan menarik adalah terkait dengan THR, Hafiz, adalah bagaimana kalau suatu perusahaan memberikan THR 2 kali? Yaitu pada saat Lebaran 1 kali, dan pada saat bulan Natal atau Natal tanggal 25 Desember itu diberikan 1 kali. Apakah boleh? Sangat boleh, ya, sangat boleh. Kenapa? Karena yang namanya Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR adalah mengatur normatif. Artinya apa normatif? Pengusaha wajib memberikan kepada seluruh karyawannya, apakah kontrak karyawannya, apakah karyawan tetap, wajib diberikan minimal. Sekali lagi, normatifnya minimal 1 bulan. Artinya, kalau lebih dari 1 bulan, apakah boleh? Boleh banget. Ya, boleh sekali, yaitu dibayar pada Lebaran Idul Fitri, satunya lagi dibayar pada saat Christmas atau Natal, itu boleh sekali. Bahkan lebih ekstrim lagi, apakah bisa lebih dari 2 kali Lebaran? Boleh sekali. Atau lebih dari 4 kali? Boleh sekali. Yang saya katakan tadi normatifnya minimal 1 bulan gaji. Yang tidak boleh adalah tidak memberikan THR. Itu adalah sesuatu yang amat sangat bertentangan dengan hukum apabila ada satu pengusaha yang tidak memberikan uang THR. Demikian saya kira jelas. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, Pak.
Bila karyawan tetap di PHK bulan Maret tahun 2022, apakah dapat THR? Iya, bila terjadi suatu kasus, ya ini menarik ya, ini menarik. Katakan ada seorang pekerja ya dengan masa kerja katakan 10 tahun misalnya seperti itu kemudian di PHK di bulan Maret tahun 2022, maka yang bersangkutan tidak mendapatkan THR. Kenapa? Saya katakan lagi, THR ada diberikan 1 bulan dari tanggal 2 Mei. Seperti itu. Sehingga kalau di bulan Maret berarti lebih dari 1 bulan yang bersangkutan tidak mendapatkan uang THR. Walaupun yang bersangkutan telah memiliki masa kerja adalah 10 tahun. Jadi tidak mendapatkan uang THR karena sekali lagi, berulang kali saya sampaikan, uang THR diberikan berdasarkan barometernya adalah tanggal 2 Mei 2022, 1 bulan sebelumnya. Gitu. Karena di bulan Maret udah pasti adalah belum mencapai lingkaran dalam 1 bulan itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Demikian untuk episode kali ini yang telah membahas tentang bedah kasus THR terkait Permenaker nomor 6 tahun 2016. Terima kasih banyak Pak Budianto. Oke, sama-sama Hafiz. Telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kami Global Recruit Podcast. Jangan lupa guys untuk klik tombol like, share, dan subscribe di bawah untuk mendapatkan notifikasi apabila ada video-video terbaru dari kami. Dan juga apabila ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar atau bisa mengisi kuesioner di Instagram kami. Untuk episode selanjutnya kita akan membahas mengenai bedah masalah serikat versus pengusaha. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu di video-video berikutnya.